Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Doni Heru Prasetyo. Saya mahasiswa PPG tahun 2023 dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait aktivitas gerak senam lantai, guling depan dan guling belakang. Untuk itu, mari bersama-sama kita saksikan video pembelajaran di pagi hari ini. Yuk, check it out. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak, ketemu lagi bersama Pak Doni ya di materi PJOK, dan tentunya pagi hari ini kita akan belajar dengan penuh senang hati. Dan pagi ini kita akan mempelajari tentang aktivitas gerak senam guling depan dan guling belakang. Loh, kenapa kok ya? Sakit. Oh, nanti kita bikin suasana ini sangat seru ya. Pokoknya nanti ada banyak permainannya sehingga kalian akan termotivasi untuk gembira dulu. Untuk itu kita awali dulu dengan berdoa ya. Ketua kelas mau disiapin sama berdoa ya. Dilanjutkan tilawah surat Al-Kahfi. Okay, guys, pay attention please. So we will start our activity today. Let's pray together. Agata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dilanjutin untuk tilawahnya. Selanjutnya kita baca Quran surat Al-Kahfi 1 sampai 3. Ya, Al-Qur'an dibuka. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan amalan yang ada di dalam ayat suci Al-Quran kita. Amin. Ya, oke. Sebelum kita lanjut dalam materi pembelajaran, hari ini ada yang nggak berangkat? Nihil ya, semuanya masuk ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita nggak ada yang sakit. Tentunya di dalam mata pelajaran olahraga ini kalian semua bisa mempelajarinya untuk aktivitas kebugaran jasmani supaya kalian tetap sehat dan bugar ya. Oke anak-anak semuanya, kita refleksi dulu sebelum masuk ke dalam materi ya. Ada yang tahu apakah itu olahraga? Yuk. Ada yang tahu? Ya coba Mbak Abigail silakan. Olahraga itu cara yang bagus untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi ide-ide baru lagi? Oke, coba si Mbak Nazla, yang keras. Olahraga bisa meningkatkan mood dan menjaga keamanan diri. Oke, baik. Jadi secara umum manfaat dari olahraga itu sangat berarti banget di dalam tubuh kita ya. Tentunya kalian mumpung masih dini bisa melatih aktivitas tubuh kalian masing-masing. Nanti di saat tua kalian masih tetap terjaga kebugarannya dan tetap selalu awet muda. Itu yang kita harapkan ya. Nah, anak-anak semuanya perhatikan, di dalam materi yang akan kita pelajari ini adalah aktivitas gerak senam lantai, yaitu kalian harus bisa mempraktekkan gerak guling depan dan guling belakang ya. Sebelum masuk lagi, 2 pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang materi lompat jauh. Kita sudah belajar meningkatkan aktivitasnya. Kalian juga sudah bisa mempresentasikan hasil evaluasi gerak rangkaiannya. Dan alhamdulillah di dalam materi lompat jauh semuanya lulus ya. Dari semuanya awal itu kalian anak-anak bisa lompat jauh ya. Ya sama. Takut merasakan sakit, takut merasakan kotor, takut kalau ada cedera dan bla bla bla. Ini pun juga sama, senam lantai kalian mengalami hal yang sama di awalnya. Dan tentunya seperti lompat jauh kemarin, kita akan bikin suasana yang bahagia tanpa ada rasa takut. Dan tentunya di akhir kita bisa melakukan dan menghasilkan sesuai capaian pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran kita, yaitu mempraktekkan hasil gerak guling depan dan guling belakang gitu ya. Nah, anak-anak semuanya, di sini adakah keterkaitannya antara pembelajaran yang akan kita pelajari senam lantai guling depan dan kemarin 2 pekan kemarin kita pembelajaran lompat jauh? Ada nggak keterkaitannya? Apa coba Acung? Apa Mbak Ci? Jadi keterkaitan antara senam lantai guling depan dan juga guling belakang sama menggunakan aktivitas fisik yang melibatkan gerak tubuh manusia. Bagus. Yang melibatkan gerak tubuh. Ya Mas Kibar. Sama-sama menggunakan aktivitas fisik yang menggunakan koordinasi, ketangkasan, kecepatan, kelentukan, dan kekuatan. Oke, bagus sekali. Jadi masih ada keterkaitan sama lompat jauh kemarin. Dan tentunya di dalam materi ini kalian tidak akan mengalami kesulitan untuk mempelajarinya ya. Terus lagi kita masuk ke materinya lompat jauh, guling depan dan guling belakang. Ada yang tahu apa itu guling depan? Guling depan, ayo Mbak. Sakit? Enggak, coba maskernya dibuka. Ya. Apa? Guling depan itu adalah gerakan mengguling atau menggelinding bulat ke depan. Oke, bagus. Intinya kalian membulat, menggelinding ke depan, ya. Kemudian sedangkan di dalam caranya ada 2 cara saat sikap awal, entah itu guling depan dan guling belakang. Apa caranya? Dengan cara Putra ya, coba Putra. Mas Meiko. Seingat saya itu ada 2 cara awalan, Pak. Ada sikap awal jongkok dan berdiri, Pak. Oke, bagus sekali. Ada 2 sikap awalan ya. Tentunya di sikap jongkok dan sikap berdiri. Nanti saat prakteknya kamu bebas mempraktekannya.
ya, boleh berdiri, boleh duduk, dan tentunya nanti saat aktivitasnya kalian harus mempelajari benar-benar masalahnya dulu yang kalian cari. Apa masalah dalam lompat jauh yang sering terjadi? Nanti kalian bisa menyampaikan ide-ide baru, bebas kalian berpikir dan berpendapat. Tentunya saat diskusi nanti kalian harus saling gotong royong, tidak boleh saling bullying, dan ide-ide baru silahkan dipecahkan di dalam kelompok tersebut. Gitu ya anak-anak ya. Nah sekarang dalam role depan. Sekarang apa yang Anda ketahui lagi tentang role belakang? Ya, apa Mas Yo? Gerakan role belakang adalah gerakan mengguling atau menggiling ke belakang secara membentuk. Bagus sekali. Jadi untuk sikap awalnya sama, tetap guling, dan sikap awalnya berdiri dan berjongkok ya. Oke anak-anak, biar tidak sepaneng, yuk kita relax aja, santai aja, enjoy aja, slow ya. Untuk sebelum masuk ke materi yang sangat horor ya, kalau kalian biasanya horor takut nanti lehernya inilah enggak ya. Kita game dulu, game motivasi, game apa namanya, konsentrasi ya. Perhatikan konsentrasinya nanti. Coba kalian semua berdiri seperti duduk aja, duduk digadoknya sama temennya ya. Tangan kanan telunjuknya tempelin di telapak tangannya yang kiri ya. Oke, harus nempel ya, ya. Sudah ingat kata kuncinya. Kalau kalian dengar kata kunci harimau ya, kalian yang tangan kanannya ngangkat, yang tangan kirinya nyaplok jarinya temennya. Bisa ya? Nanti ada cerita kalau mendengar kata harimau. Di suatu malam hari, belum ya, ada hariman dulu ya, ada yang melakukan perjalanan di tanah Borneo, yaitu di Kalimantan ya. Tentunya selama perjalanannya dia melewati hutan belantara ya. Di dalam perjalanan itu si hariman tersesat di tengah hutan dan ketemu harimen dulu ya. Setelah ketemu hariman, kedua orang tersebut ternyata saudara, kakak dan adik ya, kemudian di semak-semak, di dalam semak, hariman sama harimin melihat Haryanti itu adalah seorang menjaga tersebut. Peliharaan namanya dan hewan harimau. Iya. Namanya harimau. Ayo, lagi. Mau. Ternyata si harimen Haryanti ya, sesosok keluarga yang dilahirkan dari suku Dayak, dan ketiga orang tersebut ikatan batin dari hariman, Haryanti, harimen dan harimau ya. Ya, tetapi dalam perjalanannya si harimau itu tiga ya. Ayo Nazla kena 3 kali ya. Si harimau itu kembali lagi, si harimau itu ya merasakan kelaparan yang sangat dahsyat sehingga harimen menjadi sasaran makan oleh harimau itu.
Ya, dan harimen sama hariman lari. Di dalam desa mau melakukan kejar-kejaran, ya, dan nasibnya si harimau itu tidak bisa menemukan harimen dan hariman, dan endingnya si harimau itu ya masih mengalami kelaparan, sehingga Haryantilah yang menjadi sasaran makanan, dan endingnya si harimau itu memakan Haryanti. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke ya, relax dulu, tenang, santai. Oke, sekarang ini mengawal pelajaran, mudah-mudahan nanti kedepannya selalu bahagia ya. Kita di olahraga itu enjoy aja, relax, seneng, aja digawe, jangan dibuat susah lah ya. Yuk silahkan, selanjutnya untuk kita masuk ke pendalaman materi, silahkan kita buat kelompok dulu. Pekan kemarin kita sudah melakukan pembelajaran ya, kalian sudah mempraktekkan lompat namanya guling depan sama guling belakang. Tentunya belum ada pembelajaran yang lebih, dan kita sudah mendapatkan hasil dari kalian melakukan tes awal tanpa pembelajaran, dan itu akan kita kelompokkan menjadi sebuah kelompok kecil ya. Silahkan kelompok 1 bisa menyesuaikan diri, kelompok 2 juga segera saja ke kelompoknya masing-masing ya. Yuk. Oke, anak-anak semuanya, kelompok sudah dibuat dengan bagus, dan ini nanti akan menjadi bahan diskusi kalian sama teman-temannya ya. Nanti kita bikin peraturan dulu sebelum melakukan pembelajaran. Santai saat kita pembelajaran, sepakat ya, harus disepakati bersama-sama. Pakaian dulu harus rapi ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh berbicara kotor. Oke, sepakat? Yang ketiga, nanti kalian tidak boleh bullying satu sama lain, harus mensupport satu sama lain. Misalkan satu kelompok dalam satu kelompok itu tidak bisa, nanti bisa bareng-bareng kalian pelajari ya, saling belajar dan ngajari temennya yang belum bisa. Sepakat ya? Nah, oke, silahkan kita diskusi sebentar. Saya Pak Doni akan menjelaskan tentang materi yang ada di dalam guling depan. Nah, silahkan kalian perhatikan senam lantai guling depan belakang ya. Ini tahap-tahapnya, kemudian cara melakukannya ya. Selanjutnya materi umum tentang guling depan. Guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Jadi dalam gerakannya guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Pembelajaran guling depan dapat terbagi atas 2 bagian, yaitu guling depan dengan sikap awal jongkok dan guling depan dengan sikap berdiri. Yang dijawab Mbak Vio tadi sudah sesuai sama Mas Maiko ya, sesuai dengan materi yang ada. Tentunya cara melakukannya yang pertama yaitu kita pakai dengan sikap awalan jongkok. Sikap permulaan berjongkok menghadap ke arah gerakan. Yang kedua, telapak tangan diletakkan di atas matras. Ketiga, angkat pinggul ke atas hingga kedua kaki lurus. Masukkan kepala di antara kedua tangan hingga pundak menempel matras. Selanjutnya kembali pada sikap jongkok, kedua lengan lurus ke depan dan pandangan ke arah depan. Ini untuk materi tentang guling depan. Nah, kemudian ini cara melakukannya ya, sama lihat urutannya dari sikap jongkok, pinggulnya diangkat, tumpuannya ada di tengkuk. Kemudian saat kaki ini silahkan jangan lurus ya, ini nanti tetap ditekuk biar kalian mendapat titik berat badan yang enak untuk mengangkat kembali badan kalian ya. Kemudian ini video pembelajarannya, silahkan dilihat. Kita masuk ke tahap latihannya. Kita pertama lakukan sikap hormat. Tahap kedua ambil sikap awalan.
Kali ini contoh untuk awalan jongkok. Letakkan tangan kalian ke matras, jangan terlalu lebar keluar, jangan terlalu sempit, dan jangan di samping badan. Letakkan lutut kurang lebih 40-50 cm dari telapak kaki dan dibuka selebar. Sikap hormat. Tahap kedua, ambil sikap awalan. Kali ini contoh untuk awalan jongkok. Letakkan tangan kalian ke atas, jangan terlalu lebar keluar, jangan terlalu sempit, dan jangan di samping. Letakkan di depan lutut kurang lebih 40-50 cm dari telapak kaki dan dibuka selebar bahu. Kedua tangan harus kuat menopang tubuh kalian ya. Tahap ketiga, tembakkan dagu ke dada kalian. Ini bertujuan agar leher kalian aman dan bentuk tubuh bisa menjilat. Kemudian angkat panggung, tekuk sedikit siku kalian dan dekatkan tekuk atas. Ingat, bukan dulu ya. Tahap keempat yaitu menggulingkan badan ke depan. Gunakan kaki dan kaki kalian untuk mendorong tubuh ke depan sehingga ada kekuatan untuk berdiri ke depan sampai posisi jongkok kembali. Usahakan tetap seimbang. Dan tahap terakhir melakukan sikap hormat. Perhatikan dan cermati baik-baik setiap tahapannya. Pada saat melakukan guling, lutut harus ditekuk dan tangan memangkas kaki seperti itu agar tubuh kalian dalam keadaan membulat sehingga mudah untuk berguling. Dan beginilah gerakan jika dilihat dari depan. Nah, sekarang kita bahas guling depan dari awalan berdiri. Untuk teknisnya sama dengan awalan jongkok, hanya awalannya saja yang berbeda. Berdiri boleh di belakang matras dan juga boleh di atas matras. Kemudian urutan tahapannya sama. Jadi, tekuk siku dan lutut kalian guling ke depan. Oke ya, seperti itu ya. Oke ya anak-anak semuanya, jadi ini tadi adalah pembelajaran guling depan. Setelah kalian melihat dari sikap hormat awalan tangan di atas, kemudian sampai awalan berdiri atau berjongkok, melakukan aktivitas guling depannya sampai berdiri kembali, sikap hormat kembali. Nah nanti saat ujiannya, saat asesmennya atau saat melakukannya, nanti kalau kalian berdirinya belum seimbang dulu, jangan beranjak kemana-mana ya. Jadi harus seimbang dulu baru melakukan aktivitas selanjutnya gitu ya. Nah sekarang masuk ke guling belakang ya. Guling belakang adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke belakang membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dengan melekat di dada. Gerakan guling ke belakang dapat dilakukan dengan sikap jongkok. Aktivitas ini menekan nilai-nilai pengembangan karakter, yaitu mandiri dan gotong royong. Ya, tadi sesuai dijelaskan sama Mas Cio ya, apa itu role belakangnya. Ya, selanjutnya cara melakukan guling belakang. Anak-anak perhatikan gambar ini ya, kalian amati gambar ini. Yang pertama adalah cara melakukan gerakan guling belakang. Yang pertama, sikap posisi awal jongkok, kedua tangan di depan ya, dan kaki sedikit rapat, tempelin dua lutut kalian. Kemudian kepala ditundukkan, kaki menolak ke belakang, ditundukkan itu dagu sama dada ditempelin ya. Setelah itu pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bawah atas untuk sikap menolak ya. Selanjutnya kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak secara kuat, dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras ya. Dan tentunya nanti di akhirnya juga sama, akhirnya adalah di sikap yang jongkok. Oke, terus ini video pembelajarannya, silahkan diamati.
sikap hormat. Tahap kedua, ambil sikap awalan. Kali ini awalan jongkok dulu ya. Tahap tiga, tempelkan dagu ke dada kalian. Kemudian posisikan tangan kalian di samping telinga seperti itu, yang nantinya digunakan sebagai penopang badan. Kemudian tahap empat, guling ke belakang, lempar punggung kalian ke belakang, dan dorong tubuh kalian menggunakan kaki agar guling. Tahap kelima, jongkok lagi, usahakan badan seimbang. Dan tahap terakhir, melakukan sikap hormat lagi. Untuk tangan diletakkan di samping telinga, fungsinya adalah untuk menopang tubuh setelah punggung. Jadi jangan sampai menggunakan kepala sebagai penopangnya ya. Dan beginilah gerakannya jika dilihat dari depan. Nah ini anak-anak ya, kalian minimal sudah punya gambaran dulu untuk mempraktekkan gerak roll depan dan roll belakang nanti harusnya dengan baik dan benar ya. Oke, untuk itu kita ke lapangan yuk. Jadi nanti pemanasan dulu, habis itu permainan lagi, baru mempraktekkan ini ya. Pokoknya happy. Tepuk dulu. 2 kali, ayo. Ya, oke, silahkan kita keluar menuju lapangan. Bukunya sama bawa alat tulis ya. Bukunya dari Pak Muhajir, tolong dibawa. Nanti buat diskusi di luar. Ya, ayo. Kita ke lapangan tengah ya. Yuk sentuh lantai. Lurus tutupnya. Kaki langsung. Keseimbangan ya. 1 titik. Pandangan 1 titik. Jaga keseimbangan. Pandangan 1 titik untuk jaga keseimbangan. Sudah cukup, siap, gerak, hadap serong kiri, gerak. Ya silahkan duduk, lentukan dulu sebentar, cium lutut. Ya kakinya dibuka lebar, oke. Lututnya lurus ya, tolong dimaksimalin sampai kerasa sakit. Angguk-anggukkan dulu. 5, 6, 7, tahan depan, cium lutut kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan, lutut tengah. 1, 2, ayo buka lagi. 4, 5, buka lagi Cel. 5, 7, 8. Ya, yuk tahan depan. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lurus kakinya. Kakinya lurus. Ya, nengok dulu di atas. Oke, depan ya. Cium lutut, kedua lututnya dicium. Anggukkan dulu. 1, 2, 3, 4, lurus. 6, 7, tahan. 1. Nanti aku meninggal, Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke, silahkan berdiri. Silahkan berdiri anak-anak semuanya. Oke, bagaimana kaki yang sekarang kita melakukan permainan game estafet dengan bola, ya. Nanti kelompok putra sama kelompok putra. Ya, kelompok putra ini kelompok berapa? 1 sama 5 ya. 1 sama 5 yang putri nanti juga bikin kompetisi sendiri. Berarti 2 dan 3, 4 dan 6. Kompetisinya itu ya. Nah, perhatikan gamenya nanti kalian berduduk di sini. Ayo, Mas Diesel sini. Kelompok satunya mana? Kelompok 1? Sini kelompoknya Mas Diesel sini. Duduk di belakang. Duduk di belakang. 5 gini. Ya, duduk. Campur apa? Tuh. Duduk Mas. 2, 3, 4. Ya, oke, silahkan duduk. Silahkan duduk sesuai matrasnya ya. Yang putri silahkan duduk aja dulu, nggak apa-apa melihat yang putra ya. Terus Pak Doni minta tolong perwakilan dari kelompok 2 dan 3. 1 aja. Sini ikut Pak Doni. Ya, Abigail sama Cia menjadi juri. Siapa yang kalah, itu yang dapat hukuman nanti. Ya, stop. Jadi Mbak Abigail sama Mbak Ci nanti dihitung bolanya siapa yang duluan ya. Oke? Enam bola. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6 ya. Jadi ini nanti kalian kompak, semangat. Bolanya tidak boleh jatuh ke sana. Kalau bola jatuh diambil dulu kasih ya. Oke? Langsung ya. Langsung ya. 1. Oh, bentar. Ready? Go. Ya, ayo, cepat. Kalian ayo. Yo, cepat. Ayo. Yuk. Ya, oke. Siapa? Oke. Ya, kalah kelompok 6. Oke, silahkan. Kelompok 5 ya. Yuk, silahkan. Din, tahu kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 ngaco kelompok 1. Kelompok 1. Semuanya perhatikan. Sudah, silahkan duduk. Ya, ini Pak Doni bagikan LKPD-nya. Nanti silahkan diisi sesuai analisa yang kalian kerjakan. Oke? Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1. Ayo sini. Yang tengah sini kalian diskusi. Kelompok 6 ya. Kelompok
Oke, tugas kalian silahkan melihat video pembelajaran yang sudah Pak Doni share. Ya, video pembelajaran mungkin yang salah karena tadi sudah saya sampaikan video yang benar. Sekarang tak kasih kasus di dalam video itu, kalian analisa, kalian kaji. Oke ya, anak-anak semuanya, setelah kalian diskusi, setelah kalian cari masalahnya, sekarang silahkan kalian praktekkan hasil pembelajaran, hasil diskusi kalian. Ya, mungkin mempunyai variasi latihan untuk meningkatkan latihan untuk keberhasilan dan tujuan mempraktekkan gerak, roll depan dan guling belakang. Ya, silahkan. Alat sudah disiapkan, kelompok 1, 2, 3 dan sampai 6 bisa diterapkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Yuk, silakan. Ya, ayo. Yo. Oke, ayo nyoba terus. Ayo Sal, nyoba terus. Depan dulu. Ya. Oke, Sel. Depan. Roll depan. Ya, bagus, nggak dilempar. Ayo, belakangnya. Bentar. Yuk, sini. Roll depan semua. Akhirnya tekuk. Ya, oke. Siap. Boleh bebas jongkok, boleh berdiri, boleh. Ya, oke. Kuat. Iya. Yuk. Ya, bareng sini sama situ bareng. Bareng ya. Say stop. Bareng. Yo, iki di barengnya iso ora? Siji. Oh, iya, Pak. Yo, oke, 1. Pandangan ke matras. Ayo terus belakangnya. Ya. Ada apa nih? Nyanyi. Bagus. Oke ya, bagus. Cukup. Ya, silahkan. Oke, dari kelompok 2 dulu. Coba kelompok 2 bisa memaparkan hasil presentasinya. Silakan untuk kelompok 2 ya, untuk menyampaikan hasil presentasi dari aktivitas 1. Go. Oke, jadi di sini kita dapat menjabarkan pengertian dari guling depan, yaitu gerakan apabila badan mengguling ke depan membulat seperti meroda. Jadi posisi tubuh harus dibulatkan dan terdapat 2 bagian awalan, yaitu pertama guling depan dengan sikap awalan jongkok dan guling depan dengan sikap awalan berdiri. Bagus. Kemudian masalah yang kita temui ketika melakukan senam lantai guling depan adalah pertama, kurangnya kesadaran tubuh atau kurang fokus. Kemudian tidak menggunakan otot inti dengan baik. Ketiga, mengangkat kepala terlalu tinggi atau terlalu rendah. Keempat, kurangnya rotasi tubuh. Kelima, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. 6, tidak mengikuti progression yang tepat. Good. Kemudian kami sudah mendapatkan solusi, yaitu dengan menjepit kertas di dagu.
ditempelkan di dada. Nah, alasannya kenapa? Ini penting untuk meningkatkan kesadaran tubuh agar tetap fokus. Nah, otomatis dengan begitu kita dapat melakukan perbaikan teknik yang lebih baik, karena kan tadi salah satunya dagunya kurang turun gitu kan, Pak. Kemudian sini juga fungsi untuk meningkatkan keseimbangan, dan yang terakhir ini sebagai motivasi agar bisa mengguling ke depan. Oke, Gitu. bagus. Ini kelompok 2 ya. Ya. Bisa mempraktekkan? Yuk. Ya, pemerannya Mbak Viu. Ya, ini pakai kertasnya latihannya. Oke, good. Ya, bagus. Sekarang tanpa pakai kertas. Bagus sekali, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Berarti untuk kelompok 2 ini latihannya berhasil. Sekarang lanjut di aktivitas 2, kalian membuat roll belakang atau guling belakang. Di sini aja ya. Oke, thank you. Yuk, sekarang perwakilan di kelompoknya sini ya. Kelompok berapa? 5? 5. Oke, yuk. Nah, ini kertas juga, berarti kita ambil yang di sini kelompok 1. Tegas. Gimana Pak? Ini loh Pak, biasanya kalau ngomong interview. Kasih piye-piye jasa. Pak Doni. Yang lain konsen ya, tetap kondisi dalam Ini nih Pak. Semua satu. apa namanya? Ini. Di atas aja we. Ojo domet-domet tua. Salah we. Oke, Val. Oke ya. Kita masuk ke kelompok 1 ya ini ya. Iya, Oke, siap. kelompok 1 coba dipaparkan Ya. analisanya untuk aktivitas 1 dulu. Ya. Jadi kita dari kelompok 1 masalah yang kita temukan ini dalam gerak keterampilan senam lantai guling depan itu ada beberapa, Pak. Yang pertama itu kurangnya kesadaran tubuh. Ini banyak orang cenderung kehilangan kesadarannya tubuh selama gerakan gitu, Pak. Terus? Sehingga postur tubuhnya itu menjadi nggak terkontrol gitu. Ya, oke. Yang penting untuk tetap fokus dan sadar terhadap posisi tubuh selama berguling, Pak. Nah, itu untuk masalahnya ya. Iya. Kemudian solusinya? Solusi yang Anda dapatin? Solusinya ya peningkatan kesadaran tubuh itu sendiri, Pak. Ada lagi? Ada perbaikan teknik dan peningkatan keseimbangan dan juga motivasi dan kreativitas. Ini loh. Manfaat dari latihan matras dengan bidang miring ini loh, manfaatnya yang jelas apa? Coba disampaikan lagi. Manfaatnya dengan memiringkan bidang miring ini, kami meningkatkan tingkat kesulitan gerakan karena tubuh harus beradaptasi dengan permukaan yang tidak datar, Pak. Ini dapat memperkuat otot-otot inti, keseimbangan, dan koordinasi. Baik. Oke, bisa dipraktekkan? Coba. Ini yang bidang miring. Oke. Ya, bagus. Bisa lagi, Maiko? Oh, iya. Bagus. Jadi dengan bidang miring sudah bisa meningkatkan latihannya ya. Coba sekarang Pak Doni pengen ngerti untuk latihannya tanpa bidang miring sudah berhasil belum? Coba dari sana. Ya, good. Lagi satu lagi. Oke, thank you. Terima kasih kelompok satunya. Ya, sekarang kalian masuk ke aktivitas 2 yaitu mempelajari tentang guling belakang. Yuk, silakan diskusi lagi. Videonya juga sudah saya share, cari kesalahannya dalam videonya dulu. Siapa? Yuk, ini yang Putri. Putri, yuk Putri. Putrinya saya pinjem. Ya, Putri. Ini berarti kelompok gabungan 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Coba Mbak Nazla dipresentasikan hasil dari analisanya. Baiklah. Ini semuanya apa ya Pak? Jadi satu aja dulu. Dapat. Oke. Yuk, 3 dan 4 jadi satu. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang guling belakang?
Gerakan guling belakang adalah gerakan mengguling atau Ulangi lagi. membimbing. Bukan pertanyaan pertama. Oke ya, sekarang di kelompok 3 dan 4 ini ya. Iya, Pak. Baik, sekali silakan salah satu mewakili untuk memaparkan hasil dari analisanya. Yang bisa kami dapatkan dari video sebelumnya adalah masalah yang ada dalam gerakan keterampilan senam lantai guling belakang. Pertama, takut mundur atau backward tendency. Beberapa orang itu mungkin merasa takut atau tidak nyaman atau melibatkan diri dalam gerakan mundur. Ini dapat menghambat kemampuan untuk melakukan guling belakang dengan percaya diri. Kedua, ketidakseimbangan. Keseimbangan yang buruk atau kurangnya koordinasi dapat menyebabkan masalah dalam menjaga stabilitas selama gerakan. Oke. Ini dapat mengakibatkan jatuh atau cedera. 3. Rotasi yang kurang. Rotasi tubuh yang kurang sama guling belakang dapat membuat gerakan terlihat kaku dan kurang keterampilan. Keempat, posisi kepala yang salah. Kepala yang tidak dalam posisi yang tepat dapat mempengaruhi keseimbangan dan arah gerakan. Terlalu tinggi atau terlalu rendahnya kepala bisa menjadi masalah. Kelima, kurangnya penggunaan otot inti. Otot inti berperan penting dalam mendukung gerakan guling belakang. Keenam, tidak mengikuti progression yang benar. Memulai dengan gerakan yang terlalu kompleks tanpa membangun dasar yang kuat dapat menghasilkan gerakan yang kurang keterampilan dan dapat meningkatkan resiko. Oke, gitu ya. Jadi untuk solusinya apa tadi? Solusinya itu nih, pertama kesadaran tubuh. Solusi pertama Solusi yang adalah kalian ambil tadi latihannya dengan apa? Bidang miring kalau nggak salah ya. Iya, bidang Nah, miring. dengan bidang miring itu, manfaat dari bidang miring itu apa kalian latihan itu? Yang pertama itu peningkatan kesulitan latihan. Dalam memindahkan matras itu tingkat kesulitan latihan meningkat. Kedua, stimulasi otot yang berbeda. Ketiga, peningkatan koordinasi. Keempat, perbaikan postur tubuh. Kelima, peningkatan pemahaman gerakan. Oke, silakan Pak Doni pengen ngerti cara latihannya apa tadi? Bidang miring seperti apa? Mbak Jenny tolong dinaikin. Ya, oke, latihannya seperti apa kalau bidang miring itu? Coba satu-satu semuanya mempraktikkan. Ya. Yuk. Satu-satu mempraktikkan. Oke. Ya. Go. Bagus. Ya, berdiri dulu, tenang. Oke. Yus. Nah. Ya, ayo. Maju lagi. Yuk. Tenang, bagus sekali. Oke, berdiri, good. Siap. Iya. Nah, cukup. Sekarang kalian mempraktekkan tanpa menggunakan bidang miring. Jadi ada hasilnya nggak dari latihan ini? Ya, bisa dipraktekkan dari sini, sini, dari sini. Ya, awas, mundur lagi. Yang lain di belakangnya ya. Oke. Yuk. Ini udah. Silakan, go. Oke. Lanjut. Bagus sekali. Ayo yang belakangnya. Langsung berdiri ya. Oke, good. Oke. Bagus. Jadi latihannya sangat berhasil banget nih. Ayo masih miring, ayo seimbangannya. Ya, ayo. Kakinya ditekuk ya, jangan lurus terus. Good. Oke, nggak apa-apa. Ayo Jen. Wah, bagus banget. Oke, tepuk tangan. Sekarang kembali ke kelompoknya kalian. Seperti tadi ya, aktivitas yang Anda pelajari sekarang adalah gerak guling belakang.
Oke ya, anak-anak semuanya perhatikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah kalian melaksanakan aktivitas gerak 1 ya, yaitu roll depan, sekarang kalian masuk ke aktivitas 2. Melakukan gerak roll belakang ya. Silahkan diskusikan sama melihat, mengamati dulu video yang sudah saya share, kalian cari masalahnya, kemudian kalian cari solusinya ya. Oke, silahkan didiskusikan. Yuk. Yuk. Guling belakang tuh ya udah sama kayak tadi, menggelinding ke belakang. Ya, video yang roll belakang ya. Fokus dulu. Ya bedanya ke fokus belakang. dulu. Sikap jongkok doang. Yang cakep. Aman ya? Aman ya? Oke, terus. Kelompok 6 ada masalah nggak? Nanti saat melakukan roll belakangnya, pokoknya harus konsisten, percaya diri. Ya, bila nanti saat kalian melakukan roll belakangnya itu ragu-ragu, takut, butuh bantuan Pak Doni, bisa dipanggil. Ya, gitu ya. Silakan dilanjutin. Ada masalah di kelompok 2? Aman ya? Oke, silahkan kalian cari masalah dalam roll belakang. Salahnya di Iya. Kenapa? Salahnya kan kita. Puannya ini loh dekat. Awal. Iya aku belum. Kos foto Tak lelo. Nggak usah aneh-aneh di situ. Untuk kelompok 3 aman ya? Ini kelompok 4 ya? 3. Niki Visi yang orang-orang saya kalau mau sama 5 minggu ini Oke ya, anak-anak semuanya perhatikan. Setelah ini silahkan kalian praktekkan. Kalian latihan dengan sarana yang sudah siapkan. Ya, yuk silahkan. Silakan, silakan. Ya. Yuk, ayo sini. Ya. Lapar. Ya. Pak, saya lapar, Pak. Bentar, yuk. Ayo praktek, aktivitasnya praktek. Yang nyampein gantian nggak apa-apa, Pak. Kamu udah nggak ada tenaga lagi. Ambilin Ki. Yang nyampein gantian nggak apa-apa kan, Pak?
Yuk, yuk. Ayo. Jago-jago dulu. Ayo, Dok, kamu, Dok. Yuk. Satu. Smooth operator. Lihat. Lihat. Oke, good. Ya, lagi. Satu ini latihan dengan bidang yang miring ya. Oke, good. Nanti berarti sama. Ya, bagus. Yuk. Inilah ya, kalau dagunya kurang gini yo. Satu, dua, tiga. Bagus. Wrong answer only. Orang Ayo. No. Belum. Dikelindingan dari sini. Oke, yuk, go. wrong answer only. Orang makan Oke. Ya, sekarang presentasi silakan. Ayo kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Kelompok 2 ya. Ya. Oke, kelompok 2 silahkan. Hasil dari aktivitas 2. Ini enggak. Jadi dari guling belakang itu kayak gerak guling belakang adalah gerakan mengguling atau mengelilingi ke belakang. Bagus. Membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada. Bagus. Membulat sampai bahu melekat di dada. Gerakan guling ke belakang dapat dilakukan dengan sikap jongkok. Masalah yang kita temukan tadi itu takut mundur. Jadi beberapa orang mungkin merasa takut atau tidak nyaman berdiri dalam gerakan mundur. Ya, terus? Ini dapat menghambat kemampuan untuk melakukan baris selanjutnya diri. Yang kedua, ketidakseimbangan. Keseimbangan yang buruk atau kurangnya koordinasi dapat menyebabkan masalah dalam menjaga stabilitas selama gerakan. Ini dapat mengakibatkan yang ketiga, rotasi yang kurang. Rotasi tubuh yang kurang selama guling belakang dapat membuat gerakan terlihat kaku dan kurang keterampilan. Rotasi yang tepat penting untuk melewati gerakan dengan lancar. Oke. Posisi kepala yang salah. Kepala yang tidak dalam posisi yang tepat dapat mempengaruhi keseimbangan dan arah gerak. Terlalu tinggi atau terlalu rendahnya kepala bisa menjadi masalah. Yang kelima, kurangnya penggunaan otot inti. Otot inti berperan penting dalam mendukung gerakan guling belakang. Jika tidak melibatkan otot inti dengan baik, gerakan tersebut mungkin terlihat tidak terkontrol. Yang keenam, tidak mengikuti progresion yang benar. Memulai dengan gerakan yang terlalu kompleks tanpa membangun dasar yang kuat dapat menghasilkan gerakan yang kurang keterampilan dan meningkatkan resiko. Ya. Ya. Terus solusinya? Solusi untuk memudahkan masalah guling belakang ini. 1. Kesadaran. Mama. 1. Menjepit kertas dengan betis dan dada. Good. Manfaatnya itu 1. Kesadaran tubuh. Menjepit kertas dapat meningkatkan kesadaran tubuh karena harus lebih memperhatikan posisi kaki dan dada. Ini membantu membentuk gerakan yang lebih terkontrol dan meningkatkan pemahaman tentang posisi tubuh. Yang kedua, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Latihan ini dapat membantu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuhmu. Oke. Jika kertas tetap berjepit memerlukan keseimbangan yang baik yang dapat membantu meningkatkan kontrol selama guling belakang. Yang ketiga,
Yes. Ini membantu memastikan bahwa tubuh dalam posisi yang optimal untuk melakukan guling belakang dengan baik. Oke. Yang keempat, mengurangi resiko cedera. Menjepit kertas dapat memberikan permukaan yang empuk di antara dagu dan dada, membantu melindungi tubuh dari benturan atau cedera yang mungkin terjadi selama latihan. Yang kelima, peningkatan pemahaman gerakan. Dengan fokus pada menjepit kertas, kamu dapat mengembangkan pemahaman eksekutif tentang bagaimana gerakan dilakukan. Ini dapat membuat guling merintis serta menggunakan dan meningkatkan keterampilan secara keseluruhan. Yang keenam, motivasi dan kreativitas. Latihan dengan variasi ini dapat membuat latihan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Ini dapat meningkatkan motivasi dan membuat latihan terasa lebih menyenangkan. Oke, good. Sekarang coba Pak Doni pengen ngerti hasil dari aktivitas duanya, roll belakangnya, hasilnya seperti apa? Latihan dengan menggunakan kertas ya. Coba Mbak Vio. Ya, caranya seperti ini. 1, 2, 3. Oke, good. Satu lagi. Ya, ya pakai kertas ya. Sekarang setelah pakai kertas selesai tanpa menggunakan bantuan coba. Satu, dua, tiga. Oke, bagus. Sekarang tanpa kertas, hasilnya kayak apa? Setelah melakukan dengan kertas, sekarang tanpa menggunakan kertas, hasilnya apa? Kalian bisa mempraktekkan apa tidak? Coba, Pak Doni pengen lihat. Tanpa kertas ya. 1, good. Oke, ayo satu lagi dok. Oke, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Kelompok 2 keren banget. Ya, thank you. Yuk, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 silahkan kalian paparkan hasil dari kelompok 2-nya terkait latihan guling belakang. Hasilnya kayak apa? Coba Pak Doni pengen lihat. Dibacakan. Jadi kita menemukan beberapa masalah yang ada dalam gerak senam lantai belakang. Good. Yang pertama ada takut mundur Yes. atau backward tendency. Yang kedua ada ketidakseimbangan, rotasi yang kurang, posisi kepala yang salah, Oke. kurangnya penggunaan otot inti, Siap. dan tidak mengikuti progression yang benar. Oke. Terus solusinya kah?
Aha. yaitu beberapa orang mungkin merasa takut atau tidak nyaman untuk melibatkan diri dalam gerakan mundur. Oke. Nah, hal ini tuh bisa banget menghambat kemampuan untuk melakukan guling depan dengan percaya diri. Terus yang kedua itu ada ketidakseimbangan. Ketidakseimbangannya yaitu kurangnya koordinasi disebabkan masalah dalam menjaga stabilitas selama gerakan. Good. Dan dapat mengakibatkan jatuh atau cedera. Oke. Nah, terus yang ketiga itu ada rotasi yang kurang. Nah, Yes. rotasi yang kurang ini dapat membuat gerakan terlihat kaku dan kurang terampil. Rotasi yang tepat penting untuk melewati gerakan dengan lancar. Terus yang keempat itu ada posisi kepala yang salah. Kepala yang salah dapat mempengaruhi keseimbangan dan arah gerakan. Oke. Terlalu tinggi atau terlalu rendahnya kepala bisa menjadi masalah. Terus dari solusinya itu tadi kami menggunakan alat yang bidang miring. Nah, caranya itu pertama kesulitan latihan, yang kedua stimulasi otot yang berbeda, yang ketiga peningkatan koordinasi, keempat perbaikan postur tubuh, yang kelima peningkatan pemahaman gerakan. Oke. Jadi untuk kelompok 3 dan 4 ini latihan dengan bidang yang miring ya. Coba kayak apa latihannya Pak Doni, pengen lihat. 1, 2, bagus. Ayo, lagi. 1, 2, 3. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan 4. Ayo sama lagi. 1, 2, 3. Oke, tenang ya, bagus. Oke ya, thank you. Good. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok berapa? 5. Iya, kelompok 5. Oke, yuk. Ya. Silahkan, apa yang Anda dapatkan dari aktivitas 2? Aktivitas 2. Jadi yang pertama masalahnya dalam pergerakan keterampilan senam lantai guling belakang. Kita mendapatkan yang pertama itu takut mundur. Yes. Untuk beberapa orang mungkin merasa takut ya Pak, tidak nyaman, melibatkan diri dalam gerakan mundur. Yes. Terus ada ketidakseimbangan, ada rotasi yang kurang, posisi kepala yang salah, kurangnya penggunaan otot inti, dan tidak mengikuti progression yang benar. Good. Terus langsung ke solusinya. Kalian ambil apa? Ini tadi latihannya menggunakan kertas ya. Manfaat apa itu? Manfaatnya kalian latihan dengan menggunakan menjepit kertas tuh. Pertama itu ada kesadaran tubuh. Terus habis itu peningkatan keseimbangan dan koordinasi. Perbaikan postur tubuh, mengurangi risiko cedera. Peningkatan pemahaman gerakan dan motivasi dan kreativitas. Oke, coba sekarang Pak Doni pengen lihat caranya seperti apa latihan dengan menggunakan kertas. Yuk, 2 anak mungkin bisa mewakili teman-temannya. Oke ya, sini. Yuk, mulai. Oke, bagus. Good. Satu lagi. Ya, oke, siap. Go. Ayo, kuat. Ini salahnya bagian dari saya kalah, kurang ada tekanan ya. Nanti latihan lagi. Yuk, satu lagi. Tekanan sama tumpuannya yang benar. Ya, tempelin dada. Yuk, tuh. Nah, enak nggak? Oke. Sekarang tanpa menggunakan kertas yang dijepit. Ya. Tanpa menggunakan kertas yang dijepit. Siap? 1, 2. Ini pokoknya prinsipnya ini ya. Ini sama lututnya tempelin. Tuh. Ya, bagus. Good. Tempelin. 1, 2, 3. Ya, lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Oke ya, perhatikan anak semuanya. Setelah ini kalian mempraktekkan aktivitas ketiga. Silahkan di dalam aktivitas 3 kalian diskusikan dulu. Kalian mengamati, melihat video yang sudah saya share ya. Kalian analisis. Kemudian kalau sudah selesai kalian praktekkan. Yuk, silahkan.
Roll rangkaian, gerakan rangkaian roll depan sama roll belakang ya. Ayo. Gerakan rangkaian roll depan dan roll belakang.
Oke ya, anak-anak semuanya perhatikan. Setelah ini kalian latihan untuk mempraktekkan hasil gerak keterampilan aktivitas 3, yaitu guling depan dan guling belakang. Yuk silahkan latihan dulu. Silahkan latihan dulu aktivitas gerak roll depan dan belakang. Yuk sini. Kelompok 2. Ya kelompok 1 silahkan mempraktikkan 3 dan 4 jadi 1 ya. Mempraktikkan hasil gerak roll. Oke, yuk silahkan latihan dulu. Enggak, ya langsung dong. Roll depan dulu. Udah tahu tadi sampai sini. Set, baru ke roll belakang. Bagus. Terus semua fokus untuk mempraktekkan roll depan dan roll belakang. Oke, good. Ya, bagus. Tepuk tangan. Yuk. Oke, good. Bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Mantap. Kakinya ini loh, nyeneng ya. 1, 2, 3. Bagus sekali, tepuk tangan. Oke, anak-anak semuanya perhatikan. Setelah kalian mempraktekkan, silahkan kalian siapin untuk mempresentasikan hasil dari evaluasi gerak aktivitas 3, yaitu gerak rangkaian guling depan dan guling belakang. Dimulai dulu dari kelompok 2, silahkan. Jadi gerak kombinasi rangkaian guling depan dan guling ke belakang adalah keterampilan gerak senam lantai guling depan dan guling belakang. Biasanya dilakukan adalah senam lantai sebagai dari rutinitas atau latihan yang kompleks. Kami mengamati dan kemudian mempraktikkan hasil evaluasi keterampilan gerak dominan senam seperti guling depan dan guling belakang. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, kami mampu mempraktekkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hasil evaluasi keterampilan gerak senam lantai seperti guling depan dan juga guling belakang. Untuk cara melakukan gerak guling depan, yang pertama, sikap permulaan berjongkok atau berdiri menghadap ke arah gerakan. Yang kedua, kedua telapak tangan diletakkan di atas matras. Yang ketiga, menempelkan dagu dengan dada. Keempat, angkat pinggul ke atas hingga kedua kaki lurus. 5, masukkan kepala di antara kedua tangan hingga pundak menempel matras. Dan yang keenam, kembali pada sikap jongkok. Kedua lengan lurus ke depan dan pandangan ke arah depan. Nah, untuk cara melakukan gerak guling belakang, yang pertama adalah sikap posisi awal jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Untuk keduanya, kepala ditundukkan, dagu menempel kepala ditundukkan, dagu menempel ke dada. Kemudian kaki menolak ke belakang. Ketiga, pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bawah ke atas untuk siap menolak. Keempat, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras. Sikap jongkok. Oke, sekarang kita tolong dipraktekkan gerakan rangkaiannya roll depan sama roll belakang. Kayak apa hasilnya? Kita akan mempraktekkan dengan teman kita dulu adalah Fiona. Silakan Fiona. Ya. Set, tenang dulu. Oke, bagus. Tepuk tangan. Yuk, satu lagi. Nah, lanjutnya ada Alicia. Tadi agak banter. Bagus. Oke, bagus sekali. Oke, thank you. Terima kasih kelompok 2. Ya, terima kasih Pak. Ya. Semangat, masih latihan terus. Oke, sekarang kita ke kelompok 1. Mana hasil aktivitasnya? Yang kelompok 2 yang sudah disiapin kesimpulannya ya. Kesimpulan dibaca selesai. Yuk.
Kita dari kelompok 1. Dari melakukannya. Kita mendapati cara melakukannya, kita pertama-tama sikap permulaan dulu, bisa jongkok atau berdiri. Ini apa ini? Ini dari guling depan dulu, rangkaian guling depan dan guling belakang. Terus Dimulai dengan sikap permulaan jongkok atau berdiri, lalu kedua telapak tangan diletakkan di atas matras. 3. Menempelkan dagu dengan dada, lalu ada angkat pinggul ke atas hingga kedua kaki lurus. Masukkan kepala di antara kedua tangan hingga pundak menempel matras dan kembali pada sikap jongkok. Kedua lengan lurus ke depan dan pandangan ke arah depan. Lalu kita mulai dengan gerak guling belakang dengan sikap posisi awal jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Lalu kepala ditundukkan, dagu menempel ke dada, kemudian kaki menolak ke belakang. Lalu pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bawah ke atas untuk siap menolak. Yang terakhir, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras. Lalu ke sikap jongkok. Oke, coba dipraktekkan dulu, coba kayak apa. Aktivitas 3 berarti aktivitasnya gerak roll depan. Setelah ini kesiapan kelompok 3 dan 4. Oke. Ya. Oke. Sikap siapnya. Ya, good. Ya, next selanjutnya. Berdiri dulu. Ya, siap. Oke, langsung ke roll belakang. Good. Yes. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, Pak. Oke, good. Runduk. Ya, bagus. Ya. Yuk, gimana? Bagus. Gas. Oke, saya siap. Oke. Ya. Oke. Udah sekali lagi. Kamu udah? Ya. Oke. Udah ya, itu ya. Thank you. Sekarang setelah ini terakhir kalian buat kesimpulan dari aktivitas 1, 2, dan 3. Nanti dipresentasikan saat kita penutupan. Ya. Kelas 3 dijelaskan ke Pak Doni, coba. Itu. Ayo. Ya, ini untuk aktivitas 3. Ini baca ya. Gerak aktivitas 3 ya. Siap, Pak. Gerak kombinasi rangkaian guling ke depan dan guling ke belakang untuk keterampilan gerak senam lantai guling depan dan guling belakang biasanya dilakukan dalam senam lantai sebagai dari rutinitas atau latihan yang kompleks. Nah, kami mengamati dan kemudian memperhatikan hasil evaluasi keterampilan gerak dominan senam seperti guling depan dan guling belakang. Berdasarkan hasil pengamatan, kami mampu mempraktekkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hasil evaluasi keterampilan gerak senam lantai seperti guling depan dan guling belakang. Nah, ini cara melakukan gerak guling depan. Yang pertama, sikap permulaan jongkok atau berdiri menghadap ke arah gerakan. Yang kedua, kedua telapak tangan diletakkan di atas matras. Kemudian menempelkan dagu dengan dada. Yang keempat, angkat pinggul ke atas hingga kedua kaki lurus. Yang kelima, memasukkan kepala antara kedua tangan hingga pundak menempel matras. Nah, yang terakhir ada kembali ke sikap jongkok, kedua lengan lurus ke depan dan pandangan ke arah depan. Untuk cara melakukan gerak guling belakang, yang pertama itu sikap posisi awal jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Yang kedua, kepala ditundukkan ke dagu, menempel dada, kemudian kaki menolak ke belakang. Yang ketiga, pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bawah ke atas siap menolak.
Nah, yang terakhir kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki mendarat di atas matras dan sikap jongkok. Udah, Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali hasil analisa dari aktivitas 3. Silahkan dipraktekkan dulu. Ya. Yang lain nunggu belakangnya ya. Oke. Ya, good. Tuh, tepuk tangan dulu. Ya. Next. Runduk. Ya, bisa kan. Yuk, tenangin lagi. Ya, sikap hormat. Yes. Oke, runduk. Iya. Oke, tepuk tangan. Bagus. Oke ya. Terima kasih kelompok 5 sudah bisa mempraktekkan dari hasil evaluasinya. Kalian sudah bisa mempraktekkan rangkaian maupun aktivitas 1 dan 2, yaitu mempraktekkan guling depan dan guling belakang pimpin. Ya. Dan setelah itu kita baru mengambil catatan kalian tadi, LKPD Anda tadi tolong dibawa, terus kalian sampaikan kesimpulan satu kelompok 1. Ya, gitu ya. Setelah ini, yuk kita melakukan pendinginan, cari pasangan masing-masing, jangan jauh-jauh dari putaran ini. Ya, nanti kita pendinginannya dengan cara kelentukan. Yuk silahkan cari pasangan dulu. Ya, yuk, ayo kakinya dilempar, kakinya lemparkan ke kanan, kemudian ganti kiri. Yuk, kayak nari itu nah. Sudah. Sekarang kaki kanannya dulu diangkat depan, kanan kiri ya. Yuk ke kanan dulu. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup, ganti kiri. Yuk tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Cukup. Nah, anak-anak sekarang berpasangan ya. Cari tempat, pegang pundak temennya. Saling memegang pundak, turun. Ya, seperti ini. Yuk. Yuk turun. Turun. 1, 2. Goyang ke kanan. Yuk, goyang ke kanan. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gantian sekarang depan belakang. Depan belakang ya, yang depan. Gendongannya nih. Pantatnya ditaruh di pinggang kita. Yuk, go. Lemes aja, lemes. 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Yuk, enak, silahkan berdiri. Ya, enteng kan sekarang? Selesai. Yuk. Oke. Ya, siap, gerak. Yang perwakilan kelompok atau ketua kelompok silahkan ambil hasil evaluasinya di LKPD-nya. Oke, semuanya siap. Gerak setengah lenjang kanan, gerak. Ya. Nanti kesimpulan yang kalian sampaikan adalah kelompoknya sudah
sudah bisa melakukan semua apa belum? Ya, terus dijelasin, dibacakan hasil dari aktivitas 1, 2, dan 3-nya. Oke ya? Kelompok 1 udah siap? Oke, silahkan kelompok 1, silahkan maju untuk menyampaikan kesimpulannya. Yuk. Kesimpulan. Ya, ini. Oke, yang lain diperhatikan dulu. Ya sini agak sini. Yes. Maju. Tengah. Yap. Kami Oke ya, yang lain tetap fokus, perhatikan. Ya silahkan mulai. Kami dari kelompok 1 telah mengamati dan mempraktikkan hasil evaluasi keterampilan gerak dominan senam seperti guling depan dan guling belakang. Berdasarkan hasil pengamatan, kami mampu mempraktekkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hasil evaluasi keterampilan gerak senam lantai seperti guling depan dan guling belakang. Bagus. Terus hasilnya bisa ya semuanya ya? Hasilnya bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya silahkan kembali. Ya kelompok 2 silahkan masuk ke depan. Aktif. Oke. Baik, dari kesimpulan dari kelompok kami ini dalam kegiatan kali ini kami berhasil mengamati dan kemudian mempraktikkan hasil evaluasi dari keterampilan gerak baik itu dalam guling depan maupun guling belakang. Kita juga mempelajari bahwasanya latihan senam lantai ini dapat melatih kekuatan, ketekunan, kecepatan dan juga ketangkasan. Nah, terima kasih. Jadi kesimpulannya semua bisa mempraktekkan ya? Bisa. Rangkaiannya bisa ya? Bisa. Aktivitas 1, 2, 3 semuanya bisa mempraktekkan. Oke, terima kasih. Thank you untuk kelompok 2-nya. Boleh balik ya, soalnya ada syuting sama Pak Alfa. Ya, silahkan kelompok 3. Silakan Pak. Kelompok 3. Yes. Yang dibacakan kesimpulannya kelompok 3-nya sudah bisa melakukan semua apa belum? Yang bisa melakukan, kita ada 2 orang yang bisa melakukan dan 2 orang yang tidak bisa melakukan. Tapi berdasarkan pengalaman kami mampu mempraktekkan dan menjelaskan hal yang berkaitan dengan hasil keterampilan gerak senam lantai seperti guling depan dan guling belakang. Itu saja. Berarti semua sudah bisa mempraktekkan? Sudah. Dari hasil gerak aktivitas 1 tadi roll depannya kalian latihannya dengan bidang miring. Roll belakangnya sama ya? Sama bidang miring. Mendapatkan kesimpulan di aktivitas 3 bisa mempraktekkan guling depan dan guling belakang. Thank you. Terima kasih kelompok 3. Yuk kembali ke barisan. Yuk kembali ke barisannya. Ini kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok 4, kami semua anggota bisa melakukan, tetapi butuh latihan lebih banyak lagi ya. Jadi untuk kesimpulannya sudah bisa dan mempraktekkan. Iya, sudah bisa, tapi kurang terampil dalam langkah-langkahnya. Oke, nggak apa-apa. Thank you, nanti belajar lagi. Kembangkan lagi di rumah ya. Thank you kelompok 4. Ya, sukses ya. Sini. Yuk. Ayo fokus. Ini kelompok? Kelompok 5, Pak. Ya, evaluasi yang telah kami dapatkan dari mengamati dan mempraktikkan hasil keterampilan gerak dominan senam seperti guling depan dan guling belakang. Berdasarkan hasil pengamatan, kami mampu mempraktekkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hasil evaluasi keterampilan gerak senam lantai seperti guling depan dan guling belakang. Kami juga tahu kalau ya susah pergerakannya sama butuh banyak latihan untuk menyempurnakan gerakan tersebut. Jadi secara keseluruhan kalian sudah bisa mempraktekkan? Iya, bisa Pak. Thank you kelompok 5. Ya terakhir kelompok 6. Jadi
Berdasarkan hasil pengamatan kami, kelompok 6, kami mampu mempraktekkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi keterampilan gerak senam seperti latihan guling depan dan guling belakang. Namun untuk guling belakangnya masih perlu bantuan untuk didorong seperti itu. Tapi secara umum semua sudah mempraktekkan? Udah, semuanya sudah praktek. Kelompok 6 nanti belajar lagi ya. Oke, semuanya siap? Gerak setengah kencang kanan. Gerak. Oke, good. Thank you untuk anak-anakku semuanya kelas 10-1. Tentunya di dalam aktivitas pembelajaran ini sangat bermanfaat buat kalian dan alhamdulillah puji syukur semua bisa mempraktekkan ya. Jadi mana LKPD-nya? Ini sebagai bentuk asesmen kalian. Ya, oke. Oke. Thank you. Nah, ya. Dari hasil kegiatan dan pengamatan dari Pak Doni ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 aktivitas gerak kelompoknya, penilaian dan kemampuan yang paling bagus dan sempurna adalah kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan ya. Dan yang lain tidak boleh patah semangat, nggak boleh baper ya. Tentunya di dalam aktivitas ini kalian akan diberikan latihan terus biar bisa melakukan semuanya ya. Thank you dari Pak Doni, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Setelah ini bagi kelompok, yang kelompok 1 mengembalikan matrasnya kelompok 1, kelompok 2 matrasnya kelompok 2, kelompok 5 dan 6 dan seterusnya mengembalikan sesuai job desk-nya masing-masing. Gitu ya. Tadi Mas Yo tolong dipimpin berdoa Mas Yo. Ya. Dipimpin doa. Alright guys, attention please. Before we end our class today, let's pray together. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya dari Pak Doni cukup sekian. Untuk melanjutkan aktivitas tanpa